Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang ini akan menggelar sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dengan kasus korupsi pengadaan laptop periode 2029-2022. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam serta menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait dengan kasus pengadaan Google Cloud yang diselidiki oleh KPK. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai Menteri periode 2019-2022. Penelusuran Kejaksaan Agung berlanjut usai penggeledahan kantor Gotoh yang didirikan oleh Nadiem. Dalam penggeledahan ditemukan informasi terkait kasus yang diduga bermuara pada Nadiem Makarim. Jejak Nadiem dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang mantan staf khususnya, yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kerugian negara akibat kasus pengadaan laptop ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang disidik Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang diselidik KPK. Dalam kasus ini, Nadiem pun telah diperiksa pada 7 Agustus lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus terjadi saat COVID-19 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang ini akan menggelar sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dengan kasus korupsi pengadaan laptop periode 2029-2022. Sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait dengan kasus tersangka yang diajukan oleh Nadiem Makarim digelar siang ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, pihak Nadiem menyebut penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya adalah berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut dan menjamin prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari sidang peradilan, perdana pra-peradilan Nadiem Makarim, sudah ada rekan kami Hadisti Harifah dan juru kamera Laksana dan Raga Firdaus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Hadisti. Pada pukul berapa tepatnya sidang digelar? Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa memang hari ini rencananya sidang pra-peradilan terkait status tersangka yang dilakukan pada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan digelar pada siang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun untuk agenda persidangan hari ini adalah terkait keabsahan status tersangka pada Nadiem Makarim dan rencananya nanti sidang ini akan digelar di ruang sidang utama sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Adapun tergugat dalam persidangan hari ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Direktur Penyidik Jampitsus, di mana sebelumnya pihak Kejaksaan Agung ini sudah memastikan kesiapan dan akan hadir secara langsung untuk meladeni persidangan pada hari ini. Namun untuk terkini situasinya memang belum terlihat kehadiran baik itu dari pihak termohon maupun juga pemohon, karena seperti yang saya sampaikan tadi untuk persidangan ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 1 siang nanti. Dan juga adapun memang terkait Nadiem
Nadiem Makarim ini mengajukan gugatan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan pada saat dirinya menjabat sebagai Mendikbudristek di periode 2019 hingga 2022, di mana dalam permohonan gugatan ini salah satu yang dipersoalkan oleh pihak Nadiem ini adalah terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diklaim tidak diterima oleh Nadiem sendiri, di mana tim kuasa hukum Nadiem ini juga meyakini bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI ini tidak kuat atau tidak memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup. Kemudian pihak Nadiem juga menilai bahwa penetapan tersangka kepada Nadiem ini juga dilakukan tanpa adanya laporan kerugian negara yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau juga Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga atas dasar hal inilah pihak Nadiem meyakini bahwa penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Nadiem ini dinilai tidak sah. Sementara itu kalau dari Kejagung sendiri ini menepis klaim yang disampaikan oleh kubu Nadiem dan mengatakan bahwa untuk prosedur penetapan tersangka dan juga penahanan Nadiem Makarim ini sudah sesuai aturan, bahkan terkait SPDP ini juga sudah diserahkan kepada Nadiem, KPK dan juga JPU. Begitupun juga terkait penetapan status tersangka ini sudah berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dan juga alat bukti yang cukup dalam keterlibatan Nadiem di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di saat Nadiem menjabat sebagai menteri pada periode 2019 hingga 2022. Tentu inilah nanti yang akan menjadi materi atau pembahasan dalam persidangan untuk membuktikan keabsahan terkait status tersangka yang diberikan kepada Nadiem, dan nantinya tentu kami masih akan terus memantau seperti apa jalannya persidangan dan apa saja materi yang akan dibahas dalam persidangan. Kalau dari Kejagung sendiri nanti sudah memastikan akan hadir, kalaupun dari pihak Nadiem ini nanti akan diwakili oleh kuasa hukum Nadiem, karena Nadiem sendiri ini masih berhalangan hadir lantaran masih tengah melakukan perawatan pasca operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nata. Baik, terima kasih Adisti Arifa. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah barang bukti berupa mobil dan motor mewah milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer, yang menjadi barang sitaan dipindahkan oleh KPK. Kendaraan sitaan tersebut akan dipindahkan dari Gedung Merah Putih ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sebanyak 32 kendaraan baik mobil maupun motor milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer, diangkut dari Gedung Merah Putih KPK. Sejumlah towing atau truk pengangkut kendaraan disiapkan untuk mengangkut kendaraan yang disita dari mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja ini. Kendaraan-kendaraan ini akan dipindahkan dari KPK ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam OTT pada 20 Agustus lalu. Selain mobil dan motor mewah, KPK juga menyita sejumlah uang terkait dugaan pemerasan kepada perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3.